dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan dalam acara WTM Wisdom in the Morning dari CBM 7 TV atau CBM 7 TV, Christ Bride Ministry Jakarta, Indonesia. No Bible, no breakfast. Hari ini saya akan membagikan rema yang saya dapat dari Amsal 6 ayat 12 sampai 15. Begini bunyinya, tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Saudaraku, Tuhan memandang bahwa mulut serong. Serong artinya tidak mengatakan yang sebenarnya. Ya, contoh nih, pedagang banyak sekali nih ya, yang saya tahu kalau kita pergi ke satu pasar membeli baju supaya harganya mahal, ditinggikan, lalu ketika emang kok mahal ini, dari mana ini? Oh, ini dari luar negeri, ini dari Hong Kong, ini dari Thailand, padahal dibuat di Cikarang. Ini loh mulut serong, saudaraku. Ada juga orang sekarang ini meminta-minta ya, dengan mengatakan, ibu tolong ibu, anakku lagi sakit di rumah sakit, saya butuh bantuan. Nah, atau ada anak-anak di pinggir jalan yang mengatakan, saya mau ujian, padahal nggak. Tiap hari dia mengatakan hal yang sama kepada orang, saudaraku. Ini mulut serong. Nah, kemudian dikatakan, tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong juga, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari. Pernah nggak saudara merasa kesal ketika pergi ke satu toko, saudara? Lalu si bos yang punya toko mengedipkan mata dengan karyawannya. Lalu kakinya bermain juga gini, lihat nih, kira-kira seperti itu. Entah kode apa, biasanya main mata dan main kaki itu kode, dan kita tidak ngerti apa yang dia maksud. Nah, kita bisa tertipu. Tetapi Tuhan benci namanya kebohongan. Kebohongan menipu, tetaplah menipu. Walaupun ada orang mengatakan, tapi kan aku bohong sedikit kan gak apa-apa. Bohong demi kebaikan kan boleh. Ini sering kali. Nah, menipu itu wajar dan kalau sekali-kali. Nah, ini saudaraku dibenci oleh Tuhan. Maka Amsal Salomo ini mengatakan, tak berguna dan jahat orang yang hidup mulut serong dan yang bermain kaki, mengedipkan mata, menipu, dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat. Saya juga pernah mengalami anak saya pulang dari sekolah waktu baru-baru musim handphone, saudaraku. Dia lagi naik kendaraan umum karena tidak ada yang menjemput. Tiba-tiba ada anak muda 3 orang menunjuk-nunjuk, dia mengatakan, kamu habis nabrak ini adik saya dan ini, kamu akan kami bawa ke polisi. Lalu mereka langsung pegang, mana coba saya buka bukumu. Lalu dibukain, diambil handphonenya, saudaraku. Handphone yang waktu itu cukup bagus. Nah, akhirnya anak saya pulang dengan loyo sampai di rumah. Banyak sekali, saudara, tipu-tipuan. Pernah juga satu kali, saudara, tipu-tipuan ini luar biasa. Jam 4 pagi ada telepon seakan-akan mengaku dari kantor polisi. Yang terima anak saya perempuan masih ngantuk, saudaraku. Kaget dia luar biasa, dikatakan, adikmu sekarang, kakakmu sekarang lagi ditangkap di kantor polisi. Kalau kamu gak kirim uang, maka dia akan dipukuli, dia akan begini, dia akan begini. Anak saya yang perempuan, adiknya, kaget dan langsung manggil kami, teriak, dan kami semua turun ke kamarnya menceritakan. Tapi suami saya yang mengerti tentang tipu muslihat ini langsung ngecek anak saya yang laki ada di kamar dengan tidur nyenyak.
mereka berbohong. Saya sendiri pun pernah, saudara, banyak tipu muslihat. Ngirim SMS, ibu mendapat hadiah, Mas datanglah ke ATM, bawa ATM-nya. Nah, coba tulis nomornya dan ini. Tapi saya orangnya waspada karena saya bekas kerja di bank. Saya pengen tahu karena waktu itu masih baru-baru musim, saudaraku. Nah, belum lagi baru-baru di dalam minggu ini diretas melalui penipuan, melalui SMS, saudaraku. Handphone kita, nomor kita diretas sama penipu. Nah, itu, saudaraku, jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu, janganlah kita memelihara dusta. Jangan memandang dusta itu nilainya rendah. Jangan membuat rencana jahat atau menyemburkan kebohongan, karena itu adalah salah satu yang dibenci oleh Tuhan, saudaraku. Dan satu hal saya kasih tahu kepada saudara, firman Tuhan di 1 Korintus 6 ayat 9b mengatakan, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Penipu disamakan dengan orang cabul, ya, dengan pemburit. Ya, ini saudaraku. Jika saudara terberkati dengan firman ini, silahkan saudara klik kembali berulang-ulang. Saudara bisa klik di YouTube, saudaraku, dengan mengklik CBM 7 TV atau CBM 7 TV, saudaraku. Saudara like dan juga saudara subscribe bagi yang belum. Bantu kami untuk menyampaikan firman ini kepada banyak orang. Share ke banyak orang. Biarlah kita dipakai Tuhan menjadi alat yang memberitakan Injil. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.